Halo semuanya, selamat datang di Komunikes, podcastnya komunikasi. Nah, komis di rumah sekalian, jadi di konten Komunikes kali ini kita punya host baru yang bakal nemenin narasumber kita ngobrol yang pasti seru dan bakal edukatif. Jadi kita kenalan dulu biar makin akrab ke depannya ya. Kenalin, nama aku Muhammad Abbas Daniel, biasa dipanggil Hafiz, dan teman aku Alia Rahmah, biasa dipanggil Alia. Dan sekali lagi, welcome to Komunikes. Nah Hafiz, hari ini tuh kita kedatangan seorang bintang tamu yang pas banget nih sama tema kita hari ini. Dan ini dia, kita sambut Bang Agil. Oke Bang Agil, biar e-commerce di rumah juga pada kenal nih, bisa kali kita kenalan dulu. Oke, sebelumnya teman-teman semua kenalin, nama aku M. Safi Agil Fadli. Biasanya aku dipanggil Agil. Nah, aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Oke, halo Bang Agil. Halo semuanya. Nah, mungkin teman-teman e-commerce di rumah pada nanya sih, siapa sih kira-kira Bang Agil itu? Oke, ini dia jawabannya. Nah, jadi Bang Agil ini merupakan mahasiswa USK, alumni Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 2 tahun 2022 di Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta. Nah, yang kerennya dari Bang Agil ini merupakan kepala suku atau penanggung jawab dari mahasiswa pertukaran di Universitas Al-Azhar Indonesia. Wah, keren banget sih prestasi dari Bang Agil ini. Wah, menurut Abang ini termasuk prestasi atau pencapaian sih, Bang? Kalau untuk menjadi kepala suku itu menurut aku dua-duanya masuk sih, dari prestasi hingga pencapaian. Karena menurut aku untuk menjadi kepala suku kan kita harus bersaing juga nih dengan teman-teman kita yang lain gitu kan untuk mendapatkan jabatan ini gitu. Dan selain itu kita harus memaparkan gimana sih diri kita, apa aja sih pengalaman kita. Dan kalau kemarin itu tuh aku pakai sistem voting kemarin itu ya dari teman-temanku, jadi berdasarkan persentasenya gitu dihitung. Dan sekaligus ini menjadi pencapaian juga buat aku, karena sebelumnya kan aku belum pernah mengikuti program dari Kampus Merdeka, dan Kampus Merdeka ini udah jadi pencapaian untuk aku, apalagi menjadi kepala suku itu udah pencapaian yang udah cukup baik lah menurut aku pribadi. Nah, teman-teman udah kebayang dong gimana inspiratifnya percakapan kita ke depan. Jadi, kalian semua tetap stay tune di Komunikes. Jadi kita langsung ngobrol aja kali ya Bang Agil. Jadi gini, pendaftaran program pertukaran mahasiswa merdeka ini kan udah sampai ke tahap penutupan kan. Terus udah ada teman-teman bahkan yang udah ikutin survei kebinekaan. Oh iya. Dan jadi kalau dari Bang Agil sendiri nih, waktu tahap-tahap menunggu tahap-tahap selanjutnya sampai ke pengumuman nanti, itu zaman Bang Agil lu ngapain aja sih kira-kira? Waduh, kalau untuk sambil nunggu nih ya, sambil nunggu pengumuman, jadi biasanya tuh aku udah optimis banget gitu kan, jangan pesimis dulu kita kan kalau udah daftar. Nah jadi udah optimis banget nih bakal lulus gitu kan, kita nggak tahu ke depan, yang penting usaha dulu. Nah jadi aku udah cari-cari tahu nih gimana sih biaya hidup aku. Kebetulan aku juga di Jakarta gitu kan PMM-nya. Nah aku cari-cari tahu gimana sih, berapa sih range biaya hidup yang worth it untuk di sana gitu kan, terutama untuk mahasiswa gitu. Dan setelah itu aku juga udah nyari tempat-tempat yang mungkin bisa aku kunjungi waktu aku di sana. Udah. Ya bener, karena kan sampai di sana nanti udah bingung gitu kan, ini mau kemana ya gitu kan. Jadi kayak udah prepare dari sekarang gitu, aku mau kesini, udah ada wishlistnya gitu. Udah ada bayangan lah ya, nanti bener. enggak. Ya bener. Juga gimana ya, aku udah mulai mikir gimana sih, ini aku harus sudah coba-coba nih gimana caranya biar aku tuh bisa akrab nih dengan teman-teman dari berbagai pulau gitu kan, berbagai daerah di seluruh Indonesia gitu. Jadi aku udah mulai coba-coba cari tahu, oh orang dari Kalimantan tuh kok rupanya kayak gini, kebiasaannya kayak gini, cara ngomong kayak gini, orang dari Sulawesi kayak gini, kayak gitu sih. Oke, dan mungkin harus juga diselingin sama berdoa juga kali ya Bang, karena kan kita kan juga harus terus berserah diri lah ya. Bener. Ikhtiar dan tawakal ya. Tapi jangan lupa buat optimis juga, jangan pesimis dulu teman-teman kalau misalnya belum pengumuman ini. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang daftar, semangat. Nah, oh iya Hafiz, ngomong-ngomong kan Hafiz juga ikut PMM nih, bisa kali di-spill nih pilihannya kemana? Waduh, ini sebenarnya agak secret sih ini, tapi aku kebetulan tuh pilihan pertamanya di Universitas Airlangga di Surabaya ini ya. Waduh, keren.
belum jadi kayak Keren ya si Apis. Apis. Kita harus optimis. Oh iya, optimis. Tapi sekarang udah nggak jadi secret lagi, udah Iya. ketahuan Apis mau ke Surabaya. Waduh, udah ketahuan sama satu kampus nih. Nanti diikutin. Diikutin nanti diminta oleh-oleh. Aduh, keren banget ya. Ini kok kita malah ngobrol berdua. Kita lanjut ngobrol lagi sama Bang Agil lagi. Oke. Nah, jadi kita mau kembali bertanya nih ke Bang Agil. Nah, menurut riset yang kami lakukan nih, Asik. riset kecil-kecil lah Apa Bang. tuh? Nah, jadi kan Bang Agil nih mendapatkan kesempatan mengikuti PMM di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, kami dengar-dengarnya di PMM ini ada modul Nusantara Oh, nih. iya, benar. Bisa kali Bang jelasin ataupun cerita-cerita sedikit nih apa aja sih kegiatan atau ngapain aja tuh di modul? Udah kemananya jadi. Oke, Kemana oke. aja dan ngapain aja? Oke. Kalau untuk modul Nusantara ini hal yang paling menarik ya dalam program pertukaran ini, semua yang aku rasa ini yang dinantikan oleh mahasiswa pertukaran kali ya. Modul Nusantara ini merupakan satu mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa PMM di PT penerimanya. Nah, jadi mata kuliah ini tuh 4 SKS dan mata kuliah ini tuh ada 4 macam kegiatan. Yang pertama itu ada kebinekaan, ini dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan gitu kan. Lalu ada bagian refleksi. Nah, refleksi ini dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu ada inspirasi yang dilakukan 2 kali dan yang terakhir ada kontribusi sosial dan itu dilakukan hanya sekali dan itu dilakukan di akhir program PMM kalian. Nah, jadi kalau untuk ditanya kemana dan udah ngapain aja, aku rasa banyak banget yang udah aku lalui bersama teman-teman waktu di sana. Aku udah pergi ke berbagai macam tempat melalui modul Nusantara ini dan salah satunya itu ada ke Kampung Sawah. Kampung Sawah itu merupakan salah satu daerah yang dimana dalam kampung itu ada 3 keyakinan, maksudnya ada 3 agama di situ kan, masyarakat yang hidup berdampingan. Itu ada Kristen, ada Islam, ada Kristen Katolik dan Protestan di situ. Tapi masyarakat di situ hidup tentram dan nggak ada benturan. Berarti nilai toleransinya tinggi lah ya. Tinggi banget dan itu menjadi gimana ya? Kayak insight baru bagi aku. Oke, gini rupanya kehidupan masyarakat bisa setentram ini gitu walaupun ada perbedaan yang cukup tinggi gitu di antara mereka gitu. Dan selain itu kami berkunjung tuh ke gerejanya, ada ke gereja Kristen Pasundan, ada gereja Stefarius, lalu ada ke Masjid Agung gitu. Dan uniknya itu tuh ketiga tempat ibadah ini membentuk segitiga gitu. Berarti ada di tempat yang sama. Ada di tempat yang sama ya. Keren sih itu. Banget sih. Keren Karena kan banget. juga sesuai sama visi PMM itu sendiri kan. Oke. Biar menyatukan kebinekaan dari mahasiswa di Indonesia. Benar banget. Nah, selain ke Kampung Sawah, aku juga ada pergi ke Perpustakaan Nasional dan selain modul Nusantara, aku juga udah pergi ke sini sih di luar modul Nusantara juga ya, kayak nugas gitu kan dan refresh lah gitu kan, refresh Refreshingnya di Jadi comfort di place lah perpustakaan. ya. Iya, karena itu perpustakaan yang paling gede di Indonesia. Itu ada 24 lantai, di situ ada berbagai macam ada berbagai macam buku. Kita biasanya tuh aku duduk di lantai 24-nya di situ malam-malam. Kebetulan dia buka sampai jam 9 malam tuh. malam. Nah, jadi kita bisa nikmati lah pemandangan kota di malam hari dari lantai 24 itu. Nah, selain itu aku juga ada pergi ke Museum Naskah Proklamasi. Di situ terdapat berbagai peninggalan dari sejarah-sejarah para tokoh-tokoh kebangsaan kita ya. Contoh itu ada mesin ketiknya, ada naskah proklamasi aslinya. Kalau nggak salah ada patung lilin juga ya. Benar. Keren banget sih itu. Benar. Dan itu mungkin cuma bisa karena PMM ya kan. Iya benar. Itu kalau kebinekaannya ya. Iya. Kebinekaan pokoknya itu adalah kegiatan modul Nusantara yang kita itu belajar tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kita, di sekitar daerah tempat PMM kita gitu kan. Kebudayaan-kebudayaan baru, kita pergi ke tempat-tempat bersejarahnya. Nggak harus bersejarah, pokoknya tempat-tempat yang dimana kita tuh dapat insight baru gitu. Seperti kami ke Jakarta Aquarium, dan itu gratis ya. Dan itu jatuhnya jadi kayak healing kan. Iya, jadi healing. Liburan Kalian tipis-tipis. melihat berbagai macam fauna di situ yang mungkin kita cuma bisa lihat mungkin di kutub utara. Misalnya ada penguin, di situ ada penguin, ada berang-berang, ada banyak Wow, banget berarti- spesies yang kita nggak tahu Berarti gitu. kalau kayak kita nih Al cuma bisa lihat dari HP Bang, dia udah lihat sendiri gitu ya. Wah keren. Itu untuk kebinekaannya. Nah, kalau untuk refleksi itu tuh biasanya kita tuh duduk berembuk bersama kelompok kita. Jadi di modul Nusantara itu dibagi per kelompok. Misalnya kalian ada 120, itu dibagi berapa kelompok gitu. Nah, jadi di kelompokku nanti kita duduk gitu kan, kita berbincang dan merefleksikan diri kita apa sih yang udah kita dapatkan dari program dari modul Nusantara kebinekaan kita gitu kan. Insight apa yang dapat kita kembangkan dalam diri kita gitu.
Dan itu biasanya kita lakukan dalam ruangan gitu kan, berebut bersama kelompok kita. Selanjutnya ada inspirasi. Di inspirasi ini biasanya kita mengundang para tokoh-tokoh, mungkin tokoh kebangsaan atau orang yang berperan penting lah gitu kan. Bisa saja kita mengundang Pak Menteri, bisa kita mengundang orang-orang yang mungkin mengetahui banyak hal tentang sejarah-sejarah di Indonesia dan kita belajar bersama tentang dia bersamanya gitu kan. Kami di situ mengundang salah satu tokoh yang dia tuh mengetahui banyak tentang Buya Hamka karena Universitas Al-Azhar Indonesia. Oh iya benar. Karena Universitas Al-Azhar Indonesia ini salah satu hasil jerih payahnya Buya Hamka gitu. Nah, jadi kami belajar tentang gimana sih Buya Hamka itu perjuangannya untuk Indonesia gitu dan gimana dedikasinya gitu untuk Indonesia. Selanjutnya ada kontribusi sosial. Kontribusi sosial ini dilakukan sekali dan itu tuh biasanya di akhir program kalian di pertemuan ke-16-nya karena total modul Nusantara ini ada 16. Nah, jadi itu kalian memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nggak harus masyarakat yang terkena bencana doang gitu kan. Biasanya tuh kontribusi sosial tuh kaitannya dengan bencana dan bencana karena gitu kegiatan kan. sosial gitu Iya, ya. gitu. Tapi enggak juga. Karena pokoknya kalian tuh bisa memberikan hal-hal baik lah kepada orang-orang di sekitar. Kalau kami kemarin itu kami kontribusi sosial di salah satu panti asuhan dan itu tuh di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta juga. Dan di situ kami memberikan beberapa bantuan, kami memberikan beberapa ilmu kepada adik-adiknya di sana karena di sana itu ada dari umur 4 tahun sampai SMP kelas 3 gitu di sana. Jadi mereka itu adalah anak-anak panti asuhan yang diangkat oleh Pemprov melalui gimana ya? Orang-orang yang mungkin kurang kurang dari segi ekonomi dan mungkin ditinggal orang tuanya dari jalanan. Iya, benar banget, terlantar gitu deh. Kasian. Tapi kan dari PMM ini kan mewadahi. Iya, benar. Maksud tadi kan melakukan kontribusi sosial gitu. Dan kalau healing tipis-tipis ya kan abang PMM di Jakarta nih. Yeah. Kalau misalnya yang ke Bali atau ke Lombok kan itu bisa aja nih kan main ke Raja Ampat atau ke Labuan Bajo kalau di Lombok kan. Kalau di Jakarta abang healingnya tuh kemana sih kira-kira tempat wisatanya? Kalau untuk healing ya di Jakarta, jadi Jakarta tuh gimana ya, daerah yang akses transportasinya paling mudah menurut aku. Bisa kemana aja, kita tinggal bayar 3.500 sudah bisa naik Transjakarta, mau kemanapun terserah. Rutenya itu lengkap banget, jadi biasanya itu kalau aku terutama kalau aku refleksikan diri sendiri nih ya di luar modul Nusantara, biasanya emang aku ke perpustakaan gitu kan untuk istirahat, baca buku gitu kan, atau nonton film di sana. Selain itu aku juga kemarin itu pergi ke Jogja. Jadi nggak cuma di Jakarta doang ya. Aku pindah-pindah lagi. Iya, Jogja dan Bandung kemarin itu. Jadi kalau di Jakarta ya, kalau Jakarta untuk tempat-tempat wisata alamnya itu nggak sebanyak daerah lain mungkin ya, tapi itu kan merupakan daerah Jabodetabek ya, jadi aku biasa ke Bogor. Bogor itu tempat yang paling gimana ya, simple banget kalau aku mau pergi, karena kita ke Bogor itu cuman perlu merogoh kocek itu 3.500. Karena naik Trans tadi. Enggak, kita naik KRL. Kalau ada juga Trans Jabodetabek, tapi mungkin agak lama ya kali ya. Jadi kita naik KRL itu bayarnya cuma 3.500, kan jauh banget itu. Worth it sih itu. Jadi ini ilmu baru buat kita juga nggak sih? Tip and trick ini mah. Bener banget. Jadi kalau mau pergi dari Jakarta ke Bogor itu sekitar 35 menit. Ya, jadi kita naik KRL sampai ke stasiun Bogor Kota. Nah, jadi nanti udah situ kita udah gampang mau ke Puncak, mau ke Cimory, gampang sebenarnya gitu. Mau ke Cimory bisa lihat-lihat pemandangan, bisa nunggangin kuda gitu kan. Kalau ke Puncak ya kita healing lah gitu kan, ke kebun teh dan lain sebagainya. Selain itu aku juga ke Telaga Saat. Telaga Saat itu ada di daerah di Puncak Bogornya gitu. Itu kalau gimana ya? Pernah nonton film apa ya? Film yang di penasaran nih. Iya. Mau nonton nih. Biar mendayung perahu di atas danau apa namanya dulu ya? Aku lupa loh. Film jadul apa? Film jadul sih, itu kita dulu tuh. My Heart. My Heart. Bener. Itu mendayung perahu. Iya, jadi vibes-nya itu kita di bawah kabut, kita sambil dayung perahu gitu sama temen. Bagus, Pi.
Iya. keren banget itu. Nggak sangka loh di daerah Jabodetabek ada Iya, kayak gitu. bener. Kayak gitu deh, kalau untuk di Jakarta biasa aku ke Bogor doang gitu. Tapi kalau misalnya di luar Jakarta aku ke Bandung, ke Jogja. Jadi kalau misalnya ke Bandung tuh kita cuman dari Jakarta itu naik KAI ya. Naik KAI kita bayar 45.000. Itu kalau kita udah pesen tiketnya jauh-jauh hari gitu. Nah, kalau nggak bakal naik tuh. Jadi Berarti ada persiapan dulu nih. tergantung. Ada persiapan juga langsung jalan. Kalau ke gitu ya. Jogja 75.000, kalau kita mau ke Malang atau ke Surabaya itu rogo kocek 125.000. Oh, ini ilmu baru buat kita juga nih. Iya. Kan biarin di healing gampang gitu. Ya kan kita kan nggak mungkin nggak ada persiapan. Iya, Kita mau bener, kemana? bener. Terus kita nggak tahu nih. Kita harus naik apa? Naik Gojek. Mahal. Iya. Tapi ada tips nih. Apa Kalau tuh, misalnya Bang? kalian mau pergi ke daerah ibu kota atau pengen di ibu kota, sediain dari sekarang e-money. Karena kita di sana tuh kalau aku pribadi cashless di sana. Gitu. Jadi semuanya serba e-money, semuanya serba kartu kredit, serba QR gitu. Curious ya. Ya, juga. gitu loh. Berarti emang ini salah satu tips and trick juga Iya. ya. Jadi kalau misalnya kalian yang bakal ikut PMM itu ke daerah Jawa, kan itu sentralistis tuh kan, kota-kota gede. Jadi udah bisa disiapin tuh e-money, terus hal-hal yang cashless lah pokoknya. Jadi jangan bilang aku mau 2 juta di dompet nih. Kayak orang Waduh, kepake nanti. bahaya bener. Takut hilang juga kita. Baru naik KRL udah dicopet Oh iya, gitu. udah dicopet. Ya, kita nggak Tebal tahu ya banget gitu gitu kan. ya. Bener. Nah, jadi selain kita kuliah 20 SKS di modul Nusantara ini, kita tuh bisa pergi kemana aja, bukan kemana aja juga sih, ke Yes. berbagai tempat lah untuk menambah inspirasi Bener. kita. Jadi kalau bahasa gampangnya tuh modul Nusantara ini adalah serangkaian mata kuliah yang di dalamnya tuh ada beberapa kegiatan luar ruangan yang kalau kita bilangnya tuh healing tipis-tipis lah gitu. Bener. Oke, kayak kita udah banyak ngobrol-ngobrol ringan dan tips and triknya ya. Ngobrol yang agak berat dulu nih Bang. Boleh. Seputar kuliah dan konversi nilai. Boleh. Jadi kan di program pertukaran mahasiswa ini kan ada namanya kewajiban buat mahasiswa itu memilih mata kuliah di luar program studinya. Benar. Misalnya contoh aku kan anak komunikasi nih, aku mengambil mata kuliah di HI nih kan bisa. Iya, benar. Tapi apabila kita ngambil mata kuliahnya itu sangat jauh jalurnya. Kayak misalnya aku mengambil di pendidikan dokter nih contohnya. Itu kan nanti dosennya itu kan dosen dari kita kan bakal nggak ngasih konversi. Jadi kira-kira kelanjutannya gimana sih? Nah, kalau ini tips and trick dari aku ya. Karena di awal-awal aku ngambil program PMM ini, aku udah lihat juga nih, udah searching dulu nih kan untuk universitasnya gitu kan, akreditasi dan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa PMM-nya. Beserta gimana ya, aku melihat di mata kuliah itu ada nggak yang berkaitan dengan mata kuliah yang belum aku ambil di program studi ilmu komunikasi ini gitu kan. Jadi aku udah pisahin nih, ini mata kuliah yang udah aku ambil dan ini yang belum. Aku lihat deh, misalnya aku mau daftar di mana, di UGM. Nah, aku lihat di ilmu komunikasinya, di situ ada nggak mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah komunikasi di PT asalku, atau aku lihat di kedokteran gitu kan, ada nggak? Karena kedokteran itu udah jauh banget ya. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin di situ ada komunikasi kesehatan. Nah, bisa juga kan, bisa kita konversi ke komunikasi kesehatan juga yang ada di Ilkom USK. Nah, jadi kalau untuk aku pribadi, kemarin aku udah prepare dari awal untuk melihat itu. Dan kalau misalnya nggak cocok, mending ditukar aja gitu kan. Mending dicari mata kuliah yang di prodi lain yang mungkin lebih gimana ya, dapat kita kita kaitkan gitu dengan mata kuliah yang mau kita konversi. Jadi itu kan harus persetujuan dosen kita juga kan, PIC prodi lah kita bilang. Nah, jadi nanti kita konsultasi dulu tuh dengan PIC kita, boleh nggak sih Bu, ini kami ambil gitu kan. Kalau nanti arahan dari PIC-nya ini mungkin kurang cocok gitu untuk diambil gitu kan, atau memang nggak ada kena gitu, nggak ada kena dikit gitu. Setidaknya ada kena dikit lah dengan mata kuliah yang mau dikonversi gitu. Dan sebaiknya untuk konversi ini memang benar-benar kita harus komunikasikan lebih baik dengan dosen-dosen kita agar nantinya kita nggak terjadi miskom waktu di akhir. Karena ini lumayan sensitif ya. Sensitif soal nilai gitu. Jadi ikutin arahan dari dosennya juga. Teman-teman juga harus lihat mata kuliah yang memang berkaitan gitu. Jangan sampai kita mau ngambil komunikasi massa. Nah, kita tiba-tiba larinya itu ke pendidikan dokter yang memang mata kuliahnya itu nggak berkaitan banget gitu dengan komunikasi massa. Sangat jauh sih. Iya, benar. Nanti jadi sosialisasi dokter gitu. Sosialisasi jadinya nggak sejalan dengan program studi kita gitu. Bener. Nah,
Jadi buat teman-teman juga, walaupun kita tuh bebas buat milih PT penerima, tapi jangan lupa nih buat survei mata kuliahnya. Jadi kalau aku pribadi aku udah lumayan prepare sih, karena di UNER tuh lumayan banyak yang singgung sama kita. Tapi kalau di pilihan yang lain aku mungkin agak takut nih. Misalnya aku dioper ke Bali nanti kan, itu aku ambil univ yang nggak ada ilmu komunikasinya, jadi kayak agak ngeri sih. Cuma agak berat ya. Agak berat tapi di Bali gitu kan. Tapi di Bali Tapi gitu ya. ini jarang-jarang susah tapi di Bali gitu. Kayak agak kontradiktif dalam diri sendiri. Ada menimbang tempatnya dan menimbang mata kuliahnya kan. Bener ini nilai atau Bali ya. Iya, tapi karena di mata kuliah ini dalam program PMM memang kita tuh diarahkan, memang kita mencari gimana ya, multidisiplin ilmu lah gitu. Jadi kita nggak hanya mempelajari tentang mata kuliah yang ada di program studi kita aja, tapi kita juga mempelajari mata kuliah lain di program studi lain, karena kita tahu bahwasanya prospek kerja sekarang banyak yang nggak sejalan dengan jurusan yang ia ambil gitu kan. Bisa aja dia dari ilmu komunikasi, tapi dia kerjanya tuh di bagian keuangan gitu kan, di bagian menghitung-hitung uang, perpajakan lah gitu kan, bisa aja gitu. Jadi pentingnya multidisiplin ilmu itu seperti itu. Oke, baik, Bang Agil, ini ada pertanyaan nih. Abang tuh waktu ngambil mata kuliah yang di luar prodi itu kira ngambil apa aja sih kira-kira? Untuk itu aku ngambil 3 program studi sih. Pertama itu ada ilmu komunikasi, yang kedua ada hubungan internasional, dan yang ketiga ada psikologi. Karena udah aku riset, ini adalah program studi yang dimana berkaitan juga nih dengan ilmu komunikasi, yang dimana komunikasi itu menjadi kunci utamanya. Gitu. Satu ya teman-teman. Jadi ada saran nih buat dari ilmu komunikasi, kita tuh ambilnya ke HI sama ke psikologi. Jadi biar kalian tuh nggak bingung nanti tiba-tiba ngambil pendidikan dokter, nanti kan bingung. Pendidikan dokter gigi gitu kan. Tiba-tiba membedah pasien gimana tuh gitu. Di komunikasi sama ginjal gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwasanya ada di mata kuliah di program studi lain yang memang berkaitan gitu. Itulah pentingnya riset tadi. Gitu, ya. Nah, karena kita tadi udah bahas yang berat-berat, sekarang kita bahas yang ringan-ringan dulu nih, Bang. Nah, jadi kan dengar-dengar nih kalau PMM ini dapat biaya pendidikan nih per bulannya. Kalau kurang lebih ya sekitar 1,5 juta lah ya, Bang. Nah, kalau dari Abang sendiri nih, gimana sih pemanfaatan biaya pendidikan itu selama tinggal di DKI Jakarta nih? Ya, apalagi Jakarta kan, benar. Tinggi gitu. Biaya kan. hidupnya tinggi tuh. Berbanding dengan Aceh nih. Bener banget. Kayaknya agak berat juga ya pertanyaannya. Berat kayaknya. Gak jadi ringan kayaknya. Berat juga. Gak lebih berat dari tadi nih kayaknya. Karena bahas uang tuh kita sensitif gitu. Sensitif ya. Nah, jadi kalau untuk biaya hidup, jadi mungkin ada perbedaan nih untuk PMM batch 2 sama batch 3 kali ini. Nah, jadi untuk PMM batch 2 kemarin kami hanya mendapatkan 1.200.000 per bulan. Nah, tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah udah ditambah jadi 1.500.000. Alhamdulillah. Gitu. Beruntung. Ada perbaikan, ada peningkatan lah gitu. Nah, jadi kalau untuk aku balik lagi ke awal tadi, karena aku udah tahu dari awal mau daftar bahwasanya inilah benefit yang didapatkan oleh mahasiswa, seperti tunjangan 1.200.000 untuk per bulannya gitu, bantuan bagi mahasiswanya, atau biasa disebut BBH, bantuan biaya hidup gitu. Dan di situ aku udah cross check nih. Aku tuh bakal tinggalkan di mana, misalnya aku lolos di sini gitu kan, daerah Jakarta, tapi Jakarta misalnya Jakarta Selatan, biaya hidupnya mungkin agak tinggi gitu. Untuk makan mungkin sekali 25.000, untuk makan siang dan malam mungkin, untuk pagi mungkin agak sedikit lebih murah gitu. Nah, aku udah mikir-mikir nih, seginilah yang akan aku keluarkan dalam sehari. Nah, nanti itu aku kalikan lagi seminggunya itu aku berapa gitu. Nah, udah seminggu nantinya aku lihat lagi per bulannya itu berapa. Nah, selain aku menghitung uang makan aja, aku juga menghitung apa sih kebutuhan-kebutuhan aku lainnya di sana. Kayak kebutuhan contohnya itu ada peralatan mandi kayak sabun mandi, odol dan lain-lain, atau untuk transportasi aku dan untuk nongkrong-nongkrong lah dikit, kan nggak mungkin belajar doang kita kan stres banget. Wajar aja nongkrong. Wajar gitu. Jadi kayak abis kelas mungkin nonton gitu, mungkin nonton. Udah disisihkan. Ini per bulan aku bakal nonton berapa kali? 3 kali nonton. Nah, udah ada perhitungan lah ya. Iya, sekali nonton berapa? 55.000 gitu kan contohnya. Ya udah aku kalikan aja jadi 3 gitu. Tapi yang penting kita itu gimana ya? Punya memang rencana gitu kan, rencana pengeluaran uang gitu kan, bahwasanya segini-segini yang akan keluarkan. Jadi jangan sampai keluar uang terlalu jauh dari hal yang udah kita rencanakan gitu. Takutnya nanti kita uang kita udah nggak cukup, apalagi mungkin kita nggak ada saving money dari awal.
Itulah pentingnya kalau misalnya kita mengikuti program apapun itu, kita harus punya saving money. Jadi jauh-jauh hari nih, misalnya kita udah mendaftar nih, kita tinggal menunggu pengumuman. Udah saatnya dari sekarang kita udah menabung nih untuk kehidupan kita di sana gitu. Jadi teman-teman punya simpanan uang lah kalau nantinya kita nggak tahu apa aja yang terjadi di sana. Aku juga di sana pokoknya menghemat-hemat juga gitu kan, mana yang kupentingkan dulu. Aku pentingkan kebutuhanku dulu daripada keinginan aku gitu kan. Jadi kalau kebutuhan kita udah terpenuhi, baru deh nanti kita bisa beralih ke keinginan kita gitu. Jadi ya pintar-pintar sendiri untuk olah uangnya. Selain itu aku juga pakai 2 bank di sini. Ini mungkin alternatif aja. Kayak 2 bank. Jadi aku kan dari luar Aceh nih asalnya, jadi aku pakai BRI juga gitu kan, dan aku juga pakai Bank BSI kan karena di Aceh cuma kayak ada BSI nih. Nah jadi aku pakai 2 itu. Nanti untuk uang biaya bantuan hidup itu dari PMM itu ditransferkan ke rekening BSI ku, sementara untuk BRI ku ini cuma untuk tabungan. Jadi nanti setiap ditransfer oleh tim PMM aku udah sisihkan. Ini uang yang akan aku gunakan dan ini yang tidak. Jadi yang tidak dipindahkan ke BRI gitu kan. Jadi itu nggak akan aku sentuh kecuali udah gimana darurat banget gitu. Pintar-pintar aja gitu. Pintar Jadi itu keuangan lah ya. salah satu tips and triknya itu adalah punya 2 ATM. Punya 2 ATM. Itu tips. Ya, bagi teman-teman yang mau boleh. Dan jangan lupa menabung teman-teman. Tapi itu wajar sebagai mahasiswa. Apalagi kalau aku pribadi juga punya 2 ATM nih kan. Aku sudah nabung belum? Udah. Jadi buat survei tentang ekonomi di Surabaya itu dah. Oke, udah mantap banget berarti. Saya udah ada ilmu gitu seluruh Surabaya nih. Udah siap dong ya kalau misalnya di sana ada apa-apa gitu kan? Waduh, di luar. Udah siap sih, Tapi tiba-tiba habis ke Bali. Aduh. jangan ke Bali mungkin agak buyar sih kayaknya mungkin. Jadi udah lain itu. Udah lain itu. Udah kuliah. Aduh. Dan apalagi buat teman-teman yang ini mungkin sekedar info ya, buat teman-teman yang punya beasiswa selain dari PMM ini, jadi nanti kalian tuh kan udah punya ATM yang tempat beasiswa. Jadi nanti itu nggak bakal ditambahin sama tim PMM, tapi bakal ditambah sisa uangnya itu ke ATM yang kalian sertakan di pendaftaran. Kayak contoh kan aku kan penerima beasiswa KIP kuliah nih, jadi itu pakai ATM Bank BTN. Kemudian yang aku sertain di akun PMM itu adalah Bank BSI ku. Jadi nanti sisa 300.000-nya itu bakal masuk ke BSI, tapi uang totalnya itu bakal tetap ada di BTN gitu teman-teman. Bener banget. Jadi jangan sampai kita gimana ya tidak jujur dalam mengisikan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya dapat beasiswa, dituliskan dapat beasiswa. Kalau nggak dapat. Jadi itulah pentingnya PMM ini kan juga kan membuka kesempatan bagi kita untuk mengasah diri kita menjadi lebih baik lagi. Tentunya dalam kejujuran gitu. Dan satu lagi teman-teman, ini kan biaya pendidikan buat biaya hidup. Jangan buat pacaran ya teman-teman. Itu bahaya. Kalian punya pacaran tuh anak ibu kota gitu. Pasti kan kalau tiap minggu tuh pasti nonton gitu. Ini jadi penasaran ini. Bang Agil sendiri gimana nih tanggapannya terhadap apa yang cewek-cewek Jakarta gitu kan. Kan apalagi di Jaksel. Aduh. Di Jaksel kampusnya. Gua literal. Nanti kalau kita pakai bahasa Jaksel di sini agak lucu ya. Agak lucu ya. Jadi Kayak which is literally ya, kita semuanya dipakai li di belakangnya ya. Tapi kalau di Jaksel sendiri ngomong gitu nggak sih? Kalau di kampus udah ke bawah ya kali ya, udah ke bawah. Jadi aku ya gimana pun aku juga harus pakai bahasa kayak gitu karena udah di lingkungan yang teman-temannya pakai bahasa kayak gitu, cara ngomong kayak gitu, aku juga ke bawah gitu. Jadi ya ngomong lu itu udah hal yang biasa gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya untuk santai aja itu. untuk bawah itu, jadi ya Mungkin teman-teman mungkin penasaran. private. Kalau private juga nggak jauh nggak apa-apa. ya, tapi kalau itu alhamdulillah selama di sana aku nggak pacaran ya, nggak pacaran, Tahan mental ya. tahan mental. Tapi ada lah yang dikit-dikit gitu kan, kayak keluar bareng temen. Godaan dikit berarti. Iya, tapi godaannya yang bukan yang sensitif ya. Kesenggol dikit nih. Iya, ini kayak keluar bareng temen aja lah gitu, nonton atau makan itu udah biasa gitu kan. Jadi kalau nonton kan ya biasanya di mall gitu, jadi makannya mungkin bakal di situ. Dan ya itulah pengeluaran yang harus kita sisihkan dari uang PMM kita. Untuk menafkahi. Iya, tapi itu bakal jadi culture shock nggak sih? Kan kita kan sebagai anak daerah nih, bukan yang dari kota-kota gede kali, walaupun Manado juga kota kan. Tapi kan bakal ada perbedaan nih dari teman-teman yang udah dari sananya di sana, terus dari kita gitu. Apalagi dari segi bahasa tadi kan abang bilang juga udah ngikutin gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong biasa aja gitu di
dijulitin nggak tuh? Enggak. Berarti. Karena apa kayak gitu? Inilah program PMM. Iya. Di sini mahasiswa yang berasal dari luar bersatu semuanya. Malahan kalau nggak ada cara bahasa yang beda, itu malah aneh, nggak dapet feel-nya. Gitu. Jadi kayak Bener-bener. krisis identitas ya. Bener. Jadi kayak ya udah kita di Jakarta aja nih. Iya. Gitu. Kalau kita tahu kayak orang Makassar itu tuh biasanya ada ngomongnya pakai kata ji, mi, itu adalah kata tambahan yang mungkin kita nggak tahu gitu. Kayak aku dulu nggak tahu juga itu kan ada penambahan kata kata ji, mi, dan itu aku nggak tahu gitu kan. Dan itulah insight yang aku dapatkan. Jadi misalnya kita udah selesai program PMM, kita pergi ke sana, kita udah tahu, oh kayak gini memang cara mereka komunikasi. Oh kayak gini rupanya cara mereka gimana ya melakukan tindakan kepada kita gitu. Kayak orang-orang Padang kan beda nih Iya, cara komunikasi sama kita. ada logatnya. Ya, benar, ada Mungkin logatnya. Walaupun aku bukan orang asli Aceh sih, tapi bakal lebih belajar bahasa Aceh lagi sih mungkin nanti. Benar. Belajar Jadi sama aku, Fis. Iya bener sih. Tapi jadi nanti kalau aku ke Surabaya kan, gitu, kamu bisa bahasa Aceh nggak, Fis gitu? Telepon Alia. Jet gitu. Jet, ya. Oke gitu. Jadi kita next di pertanyaan aja. Boleh. Oke, ini jadi mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir. Boleh. Jadi menurut abang sendiri itu apa sih yang bisa ditambahin dari program pertukaran mahasiswa merdeka ini ke depannya, dan dari perspektif Bang Agil sendiri ini ada nggak sih kekurangan atau kerugian untuk ikut PMM ini? Oke. Untuk yang ditambahin ke depannya untuk program PMM ini, mungkin menurut aku ini programnya udah bagus banget. Semakin tahun semakin meningkat banget gitu kan. Apalagi para pendaftarannya dari PMM 2 ke PMM 3 ini udah meningkat pesat banget Iya, gitu. bener. Meledak banget gitu. Karena aku kaget kemarin tuh waktu ngisi UNAIR tuh udah 5.000 Iya, pendaftar. benar. Pesaingnya udah banyak gitu ya. Iya, kita harus bersaing kan gitu. Benar. Nah untuk yang ditambahin mungkin ke depannya mungkin aku harap ya, ini aku nggak tahu ke depannya bisa atau enggak. Aku ngerasa PMM ini hanya sementara banget. Kita ngelihatnya mungkin panjang ini ya 6 bulan gitu kan. Tapi kalau kita udah berada di dalamnya, udah ngerasain gitu, kayak bener-bener tagline-nya bertukar sementara, bermakna selamanya. Waduh. Tapi ini terlalu sementara. Bisa nggak tim PMM ditambahin selama 1 tahun aja gitu? Berarti kurang waktu ya? Kurang waktu. waktu. Gitu. Jadi kayak bener-bener mendapatkan hal yang baru di lingkungan teman-teman yang baik-baik banget, itu kayak rasa syukur dan pencapaian yang gimana, wah banget gitu bagi aku. Dan ketika mau berpisah rasanya belum sanggup. Iya. Gitu. Tapi kayaknya kalau jadi 1 tahun makin gak pengen pulang nanti. Makin gak pengen pulang. Tambah Jadi- 2 tahun nanti. Oh iya, mintanya. sampai lulus aja kali ya. Lulusnya di sini di sana kuliahnya gitu. Gitu jadi ya. Jadi ada program baru. Jadinya bertukar selamanya dong, Iya, bermakna selamanya juga. Gitu. Jadi kalau untuk bagian kekurangan dan kelebihan gitu. Dan untuk menurut aku nih ya, itu banyak lebihnya sekarang. Banyak lebihnya daripada kekurangannya. Kekurangannya tertutup nih. Jadi kayak ketutup banget sama kelebihannya gitu. Dan mungkin kalian bagi sebagian orang mungkin nggak ngerasa di awal-awal PMM. Mungkin terasa itu di akhir-akhir ketika kalian mau berpisah dengan teman-teman kalian. Itu rasanya kayak sedih banget gitu. Karena kalian mendapatkan orang-orang baru di luar daerah kalian, di luar pemikiran kalian bahwasanya ini orang bakal baik banget gitu. Dan itu kan rasa syukur banget kan, mendapatkan teman-teman seperti itu. Dan itu tuh bakal jadi hal yang aku bakal selalu ingat gitu. Sampai sekarang bahkan ngelihat foto-foto modul Nusantara bareng teman-teman, itu tuh bikin sedih gitu. Apalagi kami ada bikin buku tahunan nih. Baru Iya. cuma setahun. Setahun, Iya. tapi kami tetap bikin buku tahunan karena kami menganggap ini bakal selamanya. Berarti seerat itu ya hubungan. Iya, kekeluargaan, bukan pertemanan. Ini kekeluargaan di sini. Dan untuk kekurangan mungkin ya, kekurangan itu banyak juga. Tapi kekurangannya itu dirasakan bersama-sama dengan teman-teman semuanya. jadi makin nggak Iya, kerasa ya. gak kerasa. Karena kalau sendiri mungkin kerasa ya. Tapi kalau udah bareng-bareng, kami ada 112 mahasiswa nih. Di asrama kami mati lampu, mati listrik, airnya juga mati. Juga kemarin itu selama sehari doang, gitu kan. Jadi tahu gak sih, yang kami lakukan adalah kami mandi ke masjid terdekat. Untung nggak mandi di sungai. Bener banget. Itu kan mungkin bagi sebagian orang kalau sendiri mungkin agak susah. Iya, bener. Nah jadi itu kami nenteng tempat sabun, kami ada yang nenteng baju kotor malahan untuk Buat nyuci. ada dicuci di masjid gitu. Ada juga yang gimana ya, bawa handuk lah pokoknya gitu kan. Iya, bener-bener. Udah pergi ke masjid itu biasanya tuh kalau malam tuh ya biar nggak mengganggu orang yang beribadah. Jadi biasanya setelah isya. Jadi kalau Jakarta tuh maghribnya itu, selama maghrib tuh jam 6 dan isyanya itu jam 7. Jadi biasanya perginya itu jam 9 kami pergi ke sana tuh. Oh, jadi udah sepi ya. Iya, ada sepi gitu kan.
Nah, jadi kami mandi di situ kan. Jadi kebetulan kamar mandinya berderetan di situ dan kebetulan kami semua yang mengisi gitu. Ada yang nyuci pakaian, ada yang mandi sambil nyanyi gitu kan. Posisinya ada orang lain di luar yang nunggu gitu kan, mendengar kita kayak gitu kan, kayak ya Allah ini orang nih sih? pengen digedor nih pintunya. Iya, ditambah ini kan samping-sampingan nih, ngomong samping-sampingan orang yang di luar Ngobrol ya. Ngegosip dulu. ngobrol gitu. Udah ini belum nih? Iya. Ada sabun nggak? Nanti Jadi habis itu waktu mati lampu, jadi kami ada yang nggak berani nih tidur, gelap-gelapan, tidur berame-rame tuh di dalam satu kamar, ya Allah, banget nimpuk sih. semuanya gitu. Jadi yang udah kaki ke kepala ke kaki jadinya. Berarti feel asramanya dapat banget. Dapet banget. Rasanya gitu Ya karena alhamdulillah di Berarti tempat udah- kami asramanya itu cewek dan cowok itu gabung, tapi bukan gabung kamar nih. Oh, iya. Jangan salah persepsi. Oh, Iya. iya. Jadi ada 5 lantai gitu kan. Lantai 1 itu dipakai sebagai aula untuk ruang serbaguna. Lalu ada lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 itu dipakai untuk perempuan, dan lantai 5 itu cowok. Ya udah nasib kita cowok ya. Iya. Di lantai paling atas Keungsi ya. ya mengungsi. Jadi kalau turun ke bawah mungkin agak lama dan butuh tenaga gitu. lantai 3 aja kita udah. Udah ngos-ngosan Iya. ya. Lantai 5. Waduh. Aduh. Jadi kekurangannya itu tertutup oleh kebersamaan kita dan yang kita rasakan bareng-bareng. Itulah feel keluarga yang kami dapatkan. Jadi ujung-ujungnya kesulitan menjadi gimana ya? Menjadi hal yang Memori lah. memori banget sampai sekarang gitu kan. Kalau dilihat videonya, fotonya rindu banget gitu. Begitu Jadi teman-teman. buat mengobati rasa rindunya Bang Agil, kita pakai tagline PMM boleh nggak sih? Boleh Jadi banget. nanti kalau aku bilang ke kamera PMM WSK, karena kan kita belum tahu nih. Iya, bakal iya, kemana. bener. Ya, WSK dulu ya. Udah tahu belum Alia tagline? Apa tuh tagline-nya? Jadi kalau aku bilang PMM WSK, jawabannya bertukar sementara, bermakna selamanya. Siap. Oke, siap? Oke. Siap. Oke. Kita tes ya. PMM WSK. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Nah, oke, jadi itu guys sesi ngobrol kita dengan Bang Agil sebagai alumni kepala suku dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan itu dia kesimpulannya apa nih Al? Kesimpulannya jadi ikut PMM itu Untung. Nah, terima kasih kepada Bang Agil juga yang udah mau berbagi cerita ya, dan pokoknya cerita-cerita Bang Agil tadi semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin ikut PMM nih. Dan semoga teman-teman yang ikut PMM juga diluluskan ya. Ya, Amin ya Allah. Amin. Nah, jadi buat Elkomis di rumah yang pengen request kita bahas apa nextnya dan bakal ngundang siapa, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa juga buat komen, like, dan subscribe channel Ilmu Komunikasi, serta jangan lupa follow Instagram kami di bawah ini. Ya. Oke, itu dia Komunikes. podcastnya Komunikasi.